Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslim dari jurusan Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu praktikum dari minggu pertama sampai minggu ketujuh atau sebagai tugas tengah semester 2. Baik, kita mulai pada tugas minggu kedua, yaitu representasi pengetahuan. Yang bagian pertama diberikan pohon sebagai berikut. Adapun pertanyaannya adalah, dari tri tersebut kita dapat membaca bahwa Burhan adalah bawahan langsung dari Adi. Sebaliknya, Adi adalah atasan langsung dari Burhan. Fahri dan Farah adalah anak buah dari Bahrun, sementara Fahri, Farah, Bahrun, Ferti, Bisrin secara keseluruhan adalah anak buah dari Burhan. Adapun pertanyaannya adalah, dengan menggunakan sintaks dalam bahasa prolog, buatlah representasi pengetahuan dari fakta tersebut di atas ya, dari definisi bawahan langsung. Kemudian dengan menggunakan sintaks dari definisi bawahan langsung di atas, terjemahkan untuk atasan langsung, dan bagaimana kita membuat pertanyaan siapa bawahan langsung dari Burhan. Kemudian kita juga disuruh membuat yaitu dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah sintak untuk merepresentasikan fakta anak buah. Untuk materi ini telah ada di materi minggu pertama juga, minggu kedua maksud saya. Untuk bahasa prolognya adalah sebagai berikut. Ini adalah penyelesaiannya menggunakan bahasa prolog. Anak buah Adi, Burhan. Kemudian bawaan langsung juga kita buat bahasa prolognya. Adapun penjelasannya adalah, pada variabel anak buah yang dimaksudkan adalah anak buah langsung ya. Jadi ini merupakan fakta untuk menjalankan program selanjutnya, itu menjalankan program bawaan langsung ataupun atasan langsung dan seterusnya. Adapun output yang akan dikeluarkan adalah sebagai berikut. Anak buah Adi itu adalah X, yaitu Burhan. Anak buah Burhan yaitu adalah Bahrun dan Bisrin. Anak buah Bahrun yaitu Fahri. Anak buah Adi yaitu Burhan. Anak buah Burhan yaitu Bahrun dan Bisrin. Anak buah Bahrun yaitu Fahri dan Farah. Anak buah Bisrin yaitu Ferdi. Cara membaca sintak prolognya adalah, anak buah Adi adalah Burhan, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pada variabel bawahan langsung akan menampilkan orang yang menjadi bawahan langsung dari nama yang dimasukkan. Berikut ini outputnya. Bawahan langsung Adi, Burhan. Bawahan langsung Burhan, Bahrun dan Bisrin. Jadi ini cuma bawahan langsung, tidak sampai bawahannya Bahrun lagi, bawahannya Bisrin lagi, tidak. Tapi ini hanya bawahan langsung Burhan saja. Kemudian bawahan langsung Fahri itu bernilai false karena dia tidak mempunyai bawahan langsung. Begitu juga Ferdi nggak punya bawahan langsung. Dan pada variabel atasan langsung akan menampilkan orang yang menjadi atasan pertama atau tempat bertanggung jawab secara langsung. Akan bernilai false ketika dia tidak memiliki atasan. Atasan langsung Burhan yaitu Adi, atasan langsung Ferdi yaitu Bisrin, atasan langsung Adi bernilai false karena dia tidak memiliki atasan langsung. Kemudian untuk penjelasan anak buah langsung itu, anak buah bawahan, pada variabel anak buah bawahan akan ditampilkan anak buah secara keseluruhan. Ada dua sintaks yang digunakan. Pertama untuk sintaks yang anak buahnya tidak punya bawahan, dan yang kedua untuk yang bawahan punya bawahan lagi. Akan bernilai false saat sudah tidak ada anak buah lagi atau saat dia tidak punya bawahan lagi. Kemudian bagian kedua, dari pohon keluarga berikut di bawah ini, tuliskan suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak, perempuan, laki-laki. Kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, dan nenek. Ini adalah pohonnya, pohon keluarganya. Adapun bahasa prolognya yaitu sebagai berikut. Anak Hari Agus, anak Agus Budi, anak Agus Ani, anak Budi Ria, anak Budi Ita, anak Ani Rudi, sampai seterusnya. Kemudian ini laki-laki, orang tua, ayah, ibu, saudara laki-laki, paman, bibi, kakek, dan nenek. Kita buatkan bahasa prolognya, dan bahasa prolognya adalah sebagai berikut. Untuk penjelasannya adalah, variabel anak, putri, dan laki merupakan fakta yang kita dapatkan dari pohon keluarga yang ada. Ini akan memudahkan kita untuk membuat relasi selanjutnya. Bernilai false ketika dia tidak punya anak atau anaknya telah disebutkan semua. Cara baca untuk variabel anak adalah, anak Hari adalah Agus. Oke, anak Hari adalah Agus. Variabel putri sudah jelas, dan variabel laki adalah selain yang putri. Adapun outputnya sebagai berikut. Anak Anto, Ita, Budi, dan Ida. Anak Wati, Ita, Budi, Ida. Anak Deni, Hadi. Anak Rudi, Andi, Rita. Anak Hadi bernilai false karena dia tidak punya anak. Kemudian putri yaitu yang
yang berjenis kelamin perempuan, Tuati, Ita, Ida, Dina, dan Rita ya. Berdasarkan ini. Kemudian pada variabel orang tua C adalah P, maka anaknya itu dibalik, jadi anaknya P adalah C. Kemudian orang tua Ita itu Anto dan Wati, orang tua Andi itu Ida dan Rudi, orang tua Dina Budi, orang tua Anto itu false karena tidak disebutkan orang tuanya. Program tersebut dieksekusi dari variabel anak sebelumnya. Ketika kita mencari Anto akan terjadi error karena Anto tidak bertindak sebagai anak berdasar dari pohon keluarga tersebut. Pada variabel ayah dan ibu akan dieksekusi melalui variabel orang tua dan anak. Variabel putri dan laki akan menentukan apakah dia adalah ayah atau ibu. Adapun outputnya adalah ayah Hadi Deni, ayah Budi Anto, ibu Rita Ida, ibu Ita Wati. Pada variabel saudara LK dan saudara PR itu saudara laki-laki dan saudara perempuannya itu akan dieksekusi dengan melihat apakah mereka mempunyai ayah yang sama dan termasuk dalam variabel laki atau variabel perempuan. Catatannya adalah S dan SL bukan orang yang sama. Begitu juga dengan S dan SP. Adapun outputnya adalah saudara perempuan Andi itu adalah Rita, saudara laki Budi itu adalah bernilai false karena dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Saudara perempuan Budi itu Ita dan Ida, saudara laki-laki itu Andi. Begitu juga pada variabel paman dan bibi, kemudian variabel kakek dan nenek itu akan dijalankan berdasarkan bahasa prolog yang kita buat tadi. Kemudian tugas minggu ketiga yaitu kecerdasan buatan untuk materi reasoning, semantic network, dan frame. Untuk materinya juga telah diberikan oleh dosennya ya. Untuk latihan pertama diberikan pernyataan berikut. Marcus was a man, Marcus was a Pompeian, Marcus was born in 40 AD atau AD itu sebelum Masehi ya. All men are mortal, all Pompeian died when the volcano erupted in 79 AD. No mortal lives longer than 150 tahun. It is now 2002 AD. Apakah Marcus telah meninggal? Kita buat knowledge representation-nya. Marcus itu Marcus Pompeian. Intinya bahasa prolognya itu sebagai berikut ya. Untuk menjawab apakah Marcus telah meninggal. Proses dijalankan dan ternyata Marcus telah meninggal itu bernilai true. Berdasarkan informasi yang diberikan itu kita buat representasi pengetahuannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut tentu bernilai true karena sekarang tahun 2002 yang telah lebih dari 150 tahun dari lahir tahun Marcus. Pernyataan 5 juga mendukung akan hal ini. Latihan 2 diberikan pernyataan sebagai berikut lagi. Anas adalah seorang lulusan SD. Anas adalah WNI. Anas dilahirkan pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Kemudian Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985. Semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun dan sekarang sudah tahun 2005. Buatlah representasi pengetahuan dari fakta-fakta tersebut dan apakah Anas sudah pensiun saat ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita buat representasi pengetahuannya. Adapun representasi pengetahuannya adalah sebagai berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Proses dijalankan. Apakah Anas itu PNS? Bernilai true karena Anas adalah seorang PNS ya. Kemudian apakah Anas itu sudah pensiun? Dan bernilai salah karena Anas belum pensiun. Adapun analisisnya berdasarkan pernyataan yang diberikan itu kita buat representasi pengetahuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Anas tentu belum pensiun karena umurnya belum melebihi 60 tahun dari 2005 tersebut. Adapun latihan 3-nya itu jika ada fakta sebagai berikut. Andi adalah seorang mahasiswa. Andi masuk jurusan elektro. Setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik. Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya. Setiap mahasiswa pasti akan suka terhadap suatu mata kuliah. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada mata kuliah sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap mata kuliah tersebut. Andi tidak pernah hadir kuliah mata kuliah kalkulus. Jadi kita disuruh buat representasi dengan menggunakan prolog ya. Dan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus? Kita buat representasi pengetahuannya berdasarkan informasi yang diberikan. Andi mahasiswa. Andi itu adalah mahasiswa teknik informatika ya, atau teknik elektro. Ini kita buat TI. Untuk bahasa prolognya itu sebagai berikut ya teman-teman. Kemudian proses dijalankan. Apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus? Itu bernilai false karena Andi tidak menyukai mata kuliah kalkulus berdasarkan informasi yang diberikan. Baik, kita lanjut pada latihan keempat.
Pada suatu pulau terdapat dua tipe manusia, yaitu vegetarian dan kanibal. Suatu hari dua vegetarian dan dua kanibal berada di pinggir kiri sungai. Di sisi mereka terdapat kapal yang dapat menampung maksimum 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal itu tidak boleh melebihi jumlah orang bertipe vegetarian. Bagian pertama, bagaimana representasi permasalahan di atas menggunakan graph semantic network, dan yang kedua, berikan kemungkinan solusi dari permasalahan di atas. Representasi pengetahuannya adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama adalah kemungkinan di mana kapal bisa bolak-balik dengan sendirinya. Di sini ada 6 kemungkinan ya teman-teman. Ada 6 kemungkinan, pada kemungkinan pertama ini yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua itu kemungkinan di mana kapal harus dinaiki untuk bolak-balik. Ada 6 kemungkinan pula yang bisa didapatkan. Ini adalah ilustrasinya. Untuk ilustrasi kemungkinan pertama itu yang ini, dan ini ilustrasi kemungkinan yang kedua. Jadi yang ketiga itu adalah orang yang mengemudi kapal harus menjemput dan mengantar orang ke daratan. Ini adalah ilustrasinya. Pada kemungkinan ini cuma 2, dikarenakan kemungkinan 1 di sini pada penggantian antara gambar 1 dan 2, ya. Yang kedua, vegan turun dan kanibal menjemput temannya. Untuk kemungkinan 2, kanibal menjemput 2 vegan, lalu kanibal yang ada di pulau seberang menjemput teman kanibalnya. Kemudian tugas minggu keempat, kecerdasan buatan untuk bagian materi metode searching. Yang pertama, buatlah graph ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya. Di atas dari sana buatlah tree-nya. Untuk pertanyaan ini bisa dilihat pada modul ya. Kemudian yang kedua, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan itu depth first. Kemudian yang ketiga, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan breadth first. Kemudian yang keempat, buatlah graph ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas, dari sana buatlah tree-nya. Dan kelima, dari tree yang telah Anda buat pada nomor 4 ini kita disuruh membuatnya menggunakan algoritma depth first. Kemudian yang keenam, kita disuruh untuk membuatnya menggunakan algoritma breadth first. Dan yang ketujuh itu yang pertama, bagian pertamanya, suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan atau state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first, atau biaya dinyatakan dalam jarak antara 2 node. Ini biayanya itu antara 2 node ini 3, 4, 6 dan seterusnya. Lakukan langkah pencarian untuk graph di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Oke, kita jawab. Yang pertama, ruang keadaannya ini untuk gambar aslinya itu, untuk gambar pertanyaannya bisa dilihat pada modul. Kemudian untuk pohon pelacakannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian metode DFS-nya atau depth first search-nya itu seperti ini. Ini juga untuk lebih jelasnya. Kemudian metode breadth first search-nya seperti ini dan ini. Kemudian untuk yang keempat, ruang keadaannya itu graph keadaannya seperti ini ya teman-teman. Untuk pohonnya seperti ini. Dan ini untuk metode depth first search untuk bagian keempat tadi. Ini path depth first search-nya. Kemudian ini adalah breadth first search-nya yang keempat tadi itu. Ini kemudian yang bagian nomor 6 itu breadth first search, yang bagian 4 itu kita ubah ke breadth first search ya. Ini adalah pohon pelacakan. Kemudian yang ketujuh itu adalah best first method dari gambar yang diberikan pada sebelumnya di soal nomor 7 itu seperti ini. Kemudian branch and bound with dynamic programming method itu seperti ini teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan apa itu branch and bound with dynamic programming method, BFS, itu bisa dibaca pada modulnya.
Kemudian tugas minggu ke-7 yaitu metode searching, breadth first search, dan depth first search. Untuk contoh kasusnya seperti ini. Contoh kasus yang diberikan, kita ubah ke dalam, kita disuruh membuatnya menggunakan bahasa pemrograman, dan di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini adalah programnya. Jadi dengan bahasa program ini kita akan lebih mudah mendapatkan BFS-nya. Dan ketika kita jalankan, misalnya posisi awalnya itu adalah A dan tujuan akhirnya itu adalah Z, maka ini adalah rute yang akan dilewati, atau ABC, E, dan Z. Best first search-nya. Kemudian ini definisi grabnya, bahasa program untuk definisi grabnya. Contoh outputnya ini, ketika kita jalankan program ini maka akan keluarkan output Z. Dan yang kedua itu metode DFS-nya atau depth first search-nya. Ini bahasa programnya, kemudian outputnya itu H, I, dan Z. Dan tugas minggu ke-8 yaitu kecerdasan buatan untuk disuruh membuat minimax dari game NIM 11 Lidi. Ini adalah gambarnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar lebih jelasnya. Adapun penjelasannya bisa kita lihat. Pertama, dari minimum level 0 terdapat sebanyak 11 batang. Lakukan pembagian dari hal tersebut menjadi 2 dengan syarat tidak boleh dibagi dengan yang sama dari hal tersebut. Yang terdapat pada max level 1 menjadi 10, 1, 92, 83, 74, 65. Kemudian dari pecahan tersebut dipecah kembali menjadi 3 bagian dan seterusnya hingga tidak bisa dibagi lagi yang terdapat pada max level 9. Untuk menentukan min maxnya di sini digunakan max menang sama dengan 1 dan min menang sama dengan 0. Cara menentukan min max yang menang adalah dengan melihat dari bagian terbawah atau yang tidak memiliki turunan dan juga melihat dari min max. Apabila pada turunan terakhir adalah pada level max, maka dipastikan min menang dengan tanda 0 dan juga sebaliknya. Kemudian menentukan nilai di atasnya adalah dengan melihat nilai turunan dari level yang diinginkan serta nilai min max pada level. Sebagai contoh, untuk menentukan nilai pada batang 6, 1, 1, 1, 1, 1 adalah dengan melihat nilai dari turunan di bawahnya serta pada level apa urutan tersebut berada. Yang dapat dilihat pada kasus tersebut memiliki nilai turunan 0 dan 1 serta berada pada level max, sehingga nilai pada urutan tersebut adalah 1. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.